Hai guys, what's up? Well, kali ini aku mau bacain energinya Capricorn. Pesan semesta Capricorn bulan November 2024 ya, pesan semesta. Reading ini untuk Sun, Moon, Rising Capricorn, general reading ya. Jadi untuk supaya jelas ya, jadi nontonnya mungkin 3 video Sun, Moon, Rising kamu ya. Oke, langsung aja nih aku akan shuffle kartunya. 7 kartu. Pesan semesta untuk Capricorn. Oke. The Hierophant. Seven of Wands. King of Swords. Oke. Nine of Pentacles. Ya, berharap kartunya gak kebalik ya, tapi kebalik. Capricorn 7 kartu ya. 4. King of Wands. Five of Pentacles. Strength. Oke, Capricorn, pesan semesta buat Capricorn dan 1 kartu Oracle. Reclaim your power. Do not give your power away to anyone. Say to yourself, I'm strong and capable. I can approach this situation with confidence and skill. Oke, Capricorn, the Hierophant. Seven of Wands, kebalik. Oke, well, kali ini mungkin ya pesannya. Jadi mungkin kamu punya sesuatu yang kamu rasa atau kamu ngerasa nggak yakin atas kemampuan diri kamu, atau bisa aja kamu demotivasi ya, atau bener-bener nggak ada motivasi gitu. Padahal mungkin kamu cita-citanya tinggi, harapannya tinggi, atau kamu saat ini bener-bener ngerasa stuck gitu, very stuck gitu, stagnan hidupnya dan nggak ada semangat hidup, nggak bergairah gitu ya, nggak punya motivasi, dan kadang juga nggak tahu gitu ya penyebabnya apa, harus ngapain dan gimana. Beberapa hal mungkin sangat monoton dan sangat membosankan. Jadi kalau hidup kamu saat ini merasa stagnan, kamu merasa membosankan, kamu nggak ada motivasi gitu, kamu nggak tahu harus ngapain, dan hidup kamu kerasa garing gitu ya, kayak gitu-gitu aja, kayak membosankan, maybe ini pesannya buat kamu ya. Dan mungkin kamu punya cita-cita yang tinggi atau harapan yang tinggi, tapi kamu masih gini-gini aja gitu. Padahal kamu tahu butuh proses ke sana, kamu tahu mungkin saat ini lagi dalam kondisi yang gak enak, tapi kamu gini-gini aja, tidak bergerak, tidak berusaha, tidak bergairah gitu ya. Jika kamu merasakan hal-hal yang kurang lebih seperti ini, maybe this is pesannya buat kamu. Ini energi kamu, ini energi semesta, pesan buat kamu ya, khusus. Oke, pesannya Seven of Wands, King of Swords, dan Nine of Pentacles. Oke, Seven of Wands, aku rasa pertama kamu harus tahu betul kondisi saat ini kamu itu seperti apa ya. Jadi mungkin kamu memang ngerasa bahwa kondisi ini bener-bener stagnan, gak ada motivasi, gak punya ambisi ya gitu, bener-bener monoton dan membosankan. Kamu harus tahu betul kondisi kamu ini seperti apa. Setelah kamu tahu, let's say kamu bener-bener stagnan gitu ya, kamu gak punya motivasi, kamu gak punya energi untuk melakukan sesuatu yang membuat kamu keluar dari
stagnan ini? Kamu sadari dulu, terus kamu cari tahu kenapa kamu bisa stagnan. Ya, jadi mungkin ini tiap orang akan berbeda. Jadi mungkin aku saranin kamu buat journaling gitu ya. Kenapa kamu tidak punya motivasi? Kenapa kamu merasa stagnan gitu ya? Apa yang kamu rasain keluh kesah perasaan kamu gitu ya? Mungkin contoh, aku bangun kesiangan, dan setelah bangun kesiangan aku nggak ada motivasi. Terus aku ngerasa apa yang aku lakukan itu nggak ada hasil, nggak ada yang support aku gitu ya. Jadi perasaan-perasaan hari-hari yang kamu pikirkan itu coba kamu tulis, dan setelah itu kamu analisa, kamu kulik, oke, ternyata di sini nih letaknya gitu. Mungkin 1-2 hari nggak ketemu, jadi mungkin perlu beberapa hari, maybe dalam waktu 1 minggu. Hari Sabtu seperti apa, hari Minggu seperti apa, hari Senin seperti apa. Jadi kamu journaling ya, untuk analisa kamu stagnannya kenapa, kamu nggak semangatnya kenapa, dan lain sebagainya ya. Intinya kamu regulasi emosi kamu regulasi hal-hal yang bikin gak enak kamu, dan kamu harus berada pada kondisi yang sadar. Atau yang sadar nih, maksudnya kamu penuh kesadaran. Akhirnya kamu menyadari bahwa oke, gue bener-bener stagnan gitu, dan gue stagnan karena ini, perasaan aku seperti ini. Dan ketika kamu udah tahu ya, kamu menyadari ketidakenakan diri kamu ya, akhirnya kamu tahu treatment yang benar itu apa gitu. Karena kita sudah tahu nih masalahnya di mana, emosi kita di mana, emosi kita nggak enaknya di mana nih. Akhirnya kita tahu treatmentnya ini apa gitu. Oke. Jadi mungkin ini nggak gampang juga, perlu guidance gitu. Jadi kalau kamu butuh guidance, bisa counseling ya. Nomor kalau butuh ya, nomornya ada di deskripsi box, kamu bisa langsung kontak di situ ya. Dan di sini ada King Oswald gitu. Sebenarnya ada hal dimana kamu terlalu menyantaikan diri kamu gitu, menyantaikan diri kamu. Jadi gini, istirahat itu adalah sumber dari produktivitas gitu. Kalau kita istirahatnya tidak bagus gitu, seringkali kita akan mengganggu produktivitas kita. Tapi kita kalau terlalu banyak istirahat ya, kita akan kayak relax terus, santai terus, akhirnya bawaannya mager. Dan di sini aku rasa kamu kurang tegas dalam hal ini gitu. Ketika kamu waktunya istirahat, ya udah, badan kamu, pikiran kamu harus istirahat dari semua aktivitas gitu ya, aktivitas yang membebani gitu. Tapi kalau kamu keterusan, akhirnya kamu mungkin nggak mau kerja, malas kerja. Dan ini mungkin harus ada batasan-batasan tertentu, harus ada ketegasan nih. Jadi kamu harus tahu boundariesnya di mana, batasan setiap kamu melakukan sesuatu. Termasuk juga misal nih, kamu udah mulai produktif, kamu udah mulai kerja, kamu harus tahu batasannya sampai mana, produktivitas kamu nih sampai mana, supaya kamu juga tidak mengganggu jam istirahat kamu, tidak mengganggu me time kamu gitu. Jadi ya mungkin ada beberapa hal yang memang sedikit dipaksakan, gak apa-apa buat Capricorn di bulan November ini. Karena mungkin kamu udah tertinggal jauh. Tertinggal jauhnya ini bukan dengan orang lain, bukan, tapi dengan diri kamu sendiri gitu. Dimana mungkin harusnya kamu tuh udah bergerak lebih cepat nih gitu di bulan ini, bulan depan gitu ya, tapi bulan ini masih tertinggal jauh. Ya ini kita nggak comparing dengan orang lain, tapi kita comparing dengan diri kita sebelumnya atau seharusnya kita punya target gitu. Alright? Ya, jadi poin pertama adalah kamu analisa yang bikin kamu stagnan atau yang bikin kamu tidak termotivasi. Dan yang kedua ini adalah set boundaries dan set
ketegasan kamu ya. Dalam istirahat, dalam bekerja, dalam beraktivitas harus ada batasan-batasan tertentu gitu ya. Oke. Nine of Pentacles ya di sini Capricorn. Kamu mungkin kurang tegas ya pada diri kamu, balik lagi ke King of Swords gitu. Dan di sini aku rasa kamu misal ada target sesuatu nih gitu. Oke, let's say aku harus punya mobil tahun depan gitu ya. Kamu mungkin belum nge-breakdown mobil apa yang kamu mau. Ini perlu untuk kamu supaya bisa jalan kesananya tuh lebih oke, strateginya, caranya lebih oke. Jadi langsung aja di breakdown, gue mau mobil Brio Satya warna grey mungkin ya, contoh ya. Langsung aja gitu. Oh, butuh uangnya misal 100 atau let's say 200 juta. 200 juta tahun depan. Berarti harus dihitung nih. Dari sekarang 200 juta dibagi let's say 12 bulan berarti berapa? Berarti sebulannya tuh harus berapa? 200 juta. 200 juta. 12 bulan. Berarti tiap bulannya kamu harus punya uang minimal 16.600.000 atau kita bulatkan menjadi 17 juta atau 16 juta aja kan. Maybe nanti ada diskon jadi nggak sampai 200 juta belinya. 16 juta tiap bulan kita harus punya uang segitu tiap bulan. Ya, ini juga tergantung kamu mau beli cash atau mau beli kredit gitu ya. Kalau kredit kamu tinggal sesuaikan, misalnya DP-nya harus 100 juta dulu. Berarti kamu hitunglah gitu. Jadi Nine of Pentacles ini kan soal masa depan, ini kan soal target, soal ini. Dan di sini aku rasa kamu kurang membulatkan atau kurang apa ya? Kurang detail lah, target kamu terlalu general gitu. Semua orang pengen kaya gitu, tapi kayanya seperti apa? Semua orang punya mobil, tapi mobil apa gitu ya? Untuk mempermudah kita jalan ke sana, targetnya itu harus jelas ya. Jadi ya bilang aja, langsung aja tulis mobil Brio. Contoh, aduh nyebut merek ya, nggak apa-apa ya. Brio Satya warna grey atau warna kuning ya. Itu. Jadi kamu tahu nih tiap bulan harus berapa. Misal kamu ada tanggungan hutang gitu. Bulan Desember harus bayar hutang let's say 5 juta. Berarti mulai sekarang kamu harus nyiapin uang berapa sampai nanti Desember. Begitu pula ini. Jadi target kamu tuh harus jelas, harus detail supaya jalan kesananya strategi kesananya tuh jelas. Target hariannya, target mingguannya jelas gitu. Karena kita udah punya hitungan-hitungan yang jelas, hitung-hitungan yang pokok gitu ya. Ya, tentu memang ini matematika kita gitu. Beda lagi dengan matematika semesta, itu udah di luar kehendak kita gitu. Kita memang harus merencanakan seperti ini, tapi dalam pikiran kita, dalam alam bawah sadar kita harus meyakini bahwa semesta punya caranya sendiri untuk melipat gandakan rezeki kita, untuk melipat gandakan apa yang dia akan kasih ke kita gitu ya. Kita harus meyakini itu ya. Kita mungkin target setahun ada mobil gitu ya, harga 200 juta. Jangan-jangan semesta nanti kasih cuma 5 bulan, 6 bulan udah dapat deh 200 juta. Ini rahasia yang di atas gitu. Dan kita butuh dan harus meyakini itu gitu ya. Dan ini mungkin harus dibangun juga keyakinan seperti ini, right? Gitu. King of Wands ya, dan Five of Pentacles dan Strength. Ada Strength di sini. Dalam perjalanan ini gitu ya, kamu stagnan, kamu nggak produktif mungkin ya gitu. Strength lagi-lagi, kamu harus tahu betul kekuatan kamu, power kamu tuh di apa. Dan kamu pakai kekuatan kelebihan kamu itu untuk membantu kamu mewujudkan impian kamu, mewujudkan mimpi kamu gitu ya. Jika kamu rasa kekuatan kamu, power kamu ini nih belum optimal gitu ya, ya nggak apa-apa, sambil jalan ya, sambil berproses ya gitu.
Oke, dan di sini ada King of Wands, Five of Pentacles. Oke. Capricorn di bulan November. Oke, yaps. Tadi udah aku sebutin beberapa hal gitu, dan di sini King of Wands, aku rasa kamu perlu menumbuhkan ambisi kamu kembali gitu ya. Jadi I don't know gitu, kemarin-kemarin mungkin kamu tidak terlalu semangat, tidak terlalu punya motivasi gitu. Ini udah mau akhir tahun, udah mau ganti tahun 2025, dan kalau kamu masih gini-gini aja, bakal sampai akhir tahun depan kamu nggak akan ada progress gitu. This is time for you untuk bikin kamu ada progress yang cepat gitu ya. Ya, kita nggak usah compare diri kita dengan orang lain, kita compare dengan diri kita aja yang dulu atau yang kemarin. Kenapa yang kemarin kok sama aja nih dengan yang sekarang? Berarti kita kan rugi. Harusnya hari ini tuh lebih baik dari hari yang kemarin, right? Gitu. Ya, jadi kamu harus menumbuhkan kembali ambisi kamu gitu. Salah satunya caranya untuk menumbuhkan ambisi untuk kamu ya Capricorn ya. Balik lagi ke Nine of Pentacles. Kamu harus kan mendetailskan, mengkerucutkan goals kamu apa. Dan bantu diri kamu, maybe setiap hari kamu bilang, aku harus punya brio nih, aku harus punya rumah, aku harus beresin hutang aku tahun ini. Harus kamu pakai kata harus aja, harus. Jadi kamu mengharuskan gitu. Jadi kamu ada tanggung jawab. Meskipun ya ada beban, it's okay gitu ya. Ya. Oke, di sini. Oke, ini ada Five of Pentacles di sini. Aku rasa sembari kamu nananini yang aku bilang tadi ya, berbagai macam yang aku bilang tadi, skill kamu juga harus ditambah ya. Pengetahuan kamu juga harus ditambah. Apapun sekarang identitas kamu ya gitu. Entah kamu seorang guru, dosen, atau konten kreator, atau mungkin pebisnis gitu. Kamu harus nambah skill yang bisa ngebantu profesi kamu semakin baik, kamu level up, kamu terupgrade gitu. Jadi 2 bulan terakhir ini kita pakai untuk menambah wawasan, menambah skill, menambah ilmu, menambah rezeki, menambah cuan ya gitu ya. Ini. Oke, dan di sini ada reclaim your power. Aku rasa kamu juga perlu lebih percaya diri dengan kekuatan kamu, dan kamu perlu mengklaim kembali kamu punya power, kamu punya kelebihan. Oke. Jadi misal nih, kamu tahu bahwa diri kamu mungkin let's say pinter di public speaking. Kamu harus sebelum orang lain mengakui kemampuan kamu, pertama kamu harus mengakui kemampuan diri kamu sendiri. Ini untuk ngeboost kamu punya confidence, untuk ngeboost kamu punya percaya diri, right? Gitu. Oke, dan don't give your power away to anyone ya. Say to yourself, I'm strong and capable. Kamu harus yakin bahwa diri kamu tuh strong dan capable ya. Diri kamu tangguh, diri kamu kuat, diri kamu berkemampuan, diri kamu tuh bisa dipercaya, bisa punya tanggung jawab gitu ya atas diri kamu, atas keputusan yang kamu ambil di sini ya, atas perjalanan yang kamu ambil, atas kondisi yang nggak enak nih harus diberesin ya. Dan ini bukan tanggung jawab orang lain, tapi tanggung jawab diri kamu sendiri ya. Again, approach this situation with confidence and skill. Jadi kamu harus lebih percaya diri dengan kekuatan kamu, dengan power kamu, skill kamu gitu ya. Ini yang akan membantu kamu supaya kamu punya kekuatan, supaya kamu punya api ambisi untuk mewujudkan impian kamu ya, untuk kamu keluar dari kondisi yang stuck gitu. Jadi bukan berarti kamu gak ada motivasi. Kamu ada motivasinya ya mungkin ya, motivasinya mungkin karena kamu gak pengen ngapa-ngapain. Kamu punya energi untuk gak ngapa-ngapain. Kamu pengen berada di kondisi itu terus. Dan ini harus di switch ya, harus dirubah. Sebenarnya kamu punya cukup energi untuk keluar dari kondisi ini, tapi energi itu kamu buat untuk gue gini aja. Semangat kamu di situ ya. Jadi
harus dirubah, harus di-switch, harus switch segera ya. Oke, jadi kurang lebihnya seperti ini. Semoga bermanfaat untuk Capricorn ya. Semoga bisa mengambil kesimpulan dari apa yang aku sampaikan tadi ya, poin-poinnya. Kamu bisa catat semua poin-poin yang kamu anggap penting ya di bulan November ini. Thank you so much for watching this video. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu next. Bye-bye.